Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study group, Race Study Group, together for a better future. Oke, kita bahas tentang materi kita hari ini, fungsi kuadrat. Itu cuma lambang ya. Fx kuadrat itu fungsi kuadrat sebenarnya gitu. Jadi dalam fungsi kuadrat itu urusan sama kurva. Nah, kita masuk dulu pada BU. Apa itu? Butuh uang, bentuk umum. Nah, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, inilah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa kok tidak sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 maka 3BX plus C nanti persamaan linear. Syaratnya A, B, C adalah bilangan real, elemen bilangan real. Untuk yang bilangan-bilangan kita akan bahas pada next time atau pertemuan yang lain ya. Kita kasih stabil dulu biar cantik ya. Set. Set. Jadi ini masih dasar, kita akan berkenalan dengan how to draw the curve secara sketsanya. Bagaimana menggambar kurva sketsa, cara sketsa, tidak kurva yang bagus, ambil secara sketsanya aja biar cepat. Nah, dengan judulnya adalah menggambar, gitu kan? Menggambar sketsa kurva fungsi kuadrat. Nah, ada beberapa langkah nanti yang akan kita selesaikan. Jadi stay tune terus, nanti kita tahu bagaimana sih caranya. Nah, yang pertama kita tinjau dari A-nya dulu. Bila A-nya lebih dari 0 berarti A-nya positif. Apa solusinya? Nah, kurvanya terbuka ke atas atau biasa dibilang dengan apa? Good mood. Ding ya, good mood. Jadi ini dinamakan dengan kurva yang terbuka ke atas. Yang kedua, bila A-nya kurang dari 0, maka apa? Nah, cemberut. Nah, kalau tadi good mood, sekarang apa? Bad mood. Sekarang minus, Pak. Minus, jadi dia bad mood. Kita coba lingkarinya ya, sedikit ya, buat lingkaran biar kayak orang beneran, bukan orang-orangan. Dia tulis lagi kurva terbuka ke atas. Yang satunya adalah kurva terbuka ke bawah. Oke, kita lanjut dengan langkah-langkah berikutnya. Kita tahu ada namanya sumsim. Nah, inilah sumbu simetri atau disingkat dengan sumsim. Jadi ibarat Anda punya kertas gitu kan. Sumsim itu simetri ya. Biar dia itu simetris ya kan. Maka itu bagaimana sih ya. Biasanya kalau kertas kita potong jadi 2 ya kan. Dengan formula adalah min B per 2A. Nah, kita korain dulu biar keren ya. Dan gak hilang dia. Terus kita akan coba gambar grafiknya. Ada kan hubungannya sama kayak hubungannya dengan kurva ya. Menggambar pada grafik kita gambar ke diagram Cartesius atau namanya apa? Sumbu koordinat. Nanti kita tahu ada
X, sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu X yang positif, ada sumbu Y yang positif, ada X yang negatif, dan ada Y yang negatif. Nah ini kita gambar dulu. Nah ini dia diagram kartesiusnya. Nanti kita bisa tahu hubungannya apa sumsim nanti dengan penjumlahan tadi. Oke, kita buat kurvanya dulu. Nah, kita contoh yang sama ya, kita pakai contoh yang terbuka ke atas ketika A nya lebih dari 0 aja. Lalu kita belah dia. Nah, kita tulis dulu. Ini namanya titik potong ya, X1 sama X2 itu namanya titik potong. Nah, ini baru kita belah. Nah, inilah. Nah, pembelahan ini adalah sumbu simetri ya. Jikalau sumbu simetri itu sepanjang X ya kan. Jadi X ke sana namanya X2. X di sini X1. Sepanjang X. Ini bukan sepanjang X2 ya kan. Kalau sepanjang X2 itu terlalu panjang. Ini intinya itu X ya. X. XP nya X1 tambah X2 per 2. Intinya bukan X1 tambah X1 dan X2 tapi X saja. Kita nggak tahu panjangnya itu. Maka min B per 2A ya kan. Ingat teorema kita kemarin X1 plus X2 itu apa? Min B per A. Nah, ya angka berikutnya karena itu sumsim adalah termasuk dari XP. XP itu apa? XP itu adalah pusat ya kan, pusat atau puncak. Dengan kita tahu X tadi ya kan, X tadi itu absis dan Y sumbu Y adalah apa? Kok titik koordinat yang Y adalah ordinat. Nah, XP si absis, YP si ordinat. Nah, jadi sama dengan apa? Min B per 2A, koma. Untuk mencari YP nya tinggal masukin ke persamaan. Atau pakai rumus min B per 2A, koma D diskriminan B kuadrat C per min 4A. Yang satunya yang X itu absis, yang Y itu ordinat. Yang Y itu ordinat sorry. Sekarang yang E, kita sudah melihat koordinat titik pusat puncaknya. Terus mau apa lagi? Ingat ada nama itu tadi, ada X1 X2 titik potong. Tipot titik potong pada sumbu. Jadi titik potong pada sumbu itu dibagi dua. Ada dari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, kalau memotong sumbu X maka apa? Y sama dengan 0. Nah, kita kembalikan lagi kepada bentuk umum. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y nya 0. Maka gimana? Tinggal apa? Oke, kita coba ganti Y nya dengan 0. Maka akan jadi apa sih dia? 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah ini jadinya apa? Apa? Ingat apa ini? Ya benar. Inilah namanya persamaan kuadrat. Nah, maka kita tahu nanti X nya diperoleh dari mana? Dari pemfaktoran kah? Kuadrat sempurna kah? Atau rumus kecap rumus ABC. Itulah ketemunya tipot dengan apa nih titik potongnya tuh gimana? Kita coba gang dulu, gang tahu dan ya namanya dan nanti jadi gini set. Nah kita akan kasih warna lain X1, 0 X2, 0. Kada sumbu X terpotong sumbu X adalah titik potong sumbu Y.
kalau X-nya di Y sama dengan 0, kalau sumbu Y X-nya sama dengan 0. Kembali lagi ke persamaan awal, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus D. Bentuk umum ya. Dengan X-nya sama dengan 0, maka 0 plus C, maka Y sama dengan C. Berarti kalau itu kita bisa tulis, karena X-nya 0 maka titik potong terhadap sumbu Y X sama dengan 0, maka 0, apa? 0, C. Nah, oke, teman-teman bisa catat dulu, nikmati dulu. Kita hadapi bareng-bareng, ya kan? Saya Syarif Zamir, saya minta maaf. Semoga ilmu kita bermanfaat, berkah barokah fiddin fid dunya fil akhirat. Terima kasih, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.